Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Anies Lelahi dalam renungan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat yang keempat. Berdasarkan pembacaan ini, renungan kita berjudul Kita Berharga di Mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Setiap orang pasti ingin dihargai, namun seringkali dia tidak mendapatkannya dari lingkungan sekitar, bahkan orang yang dianggap dekat. Di sisi lain, ada orang yang minder, merasa tidak berharga, mungkin karena faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, sehingga merasa rendah diri. Namun cara pandang manusia dengan Tuhan sungguh berbeda terhadap kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 menyatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan dan mulia, bahkan Tuhan mengasihi kita. Inilah penilaian Tuhan. Firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan ketika keadaan mereka sangat tidak menyenangkan. Konteksnya, mereka sedang berada dalam pembuangan atau penawanan orang-orang Babilonia. Mereka berada dalam kesukaran dan penderitaan. Lihat pasal 42 ayat 22. Seolah-olah tidak ada pengharapan, masa depan suram. Mereka berada dalam ketakutan. Tapi justru ketika umatnya merasa tertekan, tidak berdaya, merasa tidak berharga, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Siapakah kita sehingga kita berharga di mata Tuhan? Mari kita perhatikan ada 3 hal bagaimana Tuhan menghargai kita. Pertama, kita diciptakan mulia. Perikop Yesaya 43 diawali dengan pernyataan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Kemudian diakhiri dengan hal yang sama dalam ayat yang ke-7. Tuhanlah yang mencipta dan membentuk kita. Dia menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, dengan kualitas sungguh amat baik, the best quality. Bandingkan Kejadian 1 ayat 31. Manusia diciptakan secara ajaib dan istimewa menurut gambar dan rupa Allah, berbeda dengan ciptaan lainnya. Betapa ajaibnya Tuhan mencipta manusia sehingga tidak ada satupun yang persis sama sekalipun kembar. Dan semua punya potensi, punya ciri khas yang unik. Sungguh luar biasa. Kita diciptakan mulia dalam ayat yang ke-7. Kedua, kita dikasihi dan ditebus secara sempurna. Ketika umatnya jatuh ke dalam pembuangan di Babel, maka mereka berada dalam keadaan yang terkungkung sebagai tawanan atau budak. Mereka bukan saja menjadi budak karena ditawan oleh bangsa Babel, tapi juga menjadi budak oleh karena dosa yang membelenggu. Peristiwa penawanan ini terjadi sekitar tahun 586 sebelum Masehi, dan mereka menjadi budak lebih kurang 70 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, tetapi cukup lama. Tidak ada bangsa lain yang dapat membebaskan mereka. Mengapa mereka menjadi tawanan? Tentu karena dosa, tidak taat pada firman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi, bahkan menjanjikan seorang penebus. Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Demikianlah janji Tuhan yang digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan penyelamat. Penebusan yang dikerjakan melalui Kristus tidak hanya membebaskan secara fisik, tetapi secara rohani dari segala perbudakan dosa dan iblis. Ketiga, kita disertai Tuhan secara kekal. Pertama, bahwa penyertaan Tuhan berlaku bagi kita dalam segala keadaan, serta dalam sepanjang perjalanan. Perhatikan dalam ayat 2, ketika melewati berbagai rintangan. Oleh karena itu jangan takut, termasuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Kedua, bahwa penyertaan Tuhan berlaku dalam 3 dimensi waktu. Dahulu, sekarang,
dan yang akan datang. Dahulu ketika di Mesir Tuhan menyertai, sekarang ketika di Babel Tuhan juga menyertai. Bahkan masa yang akan datang sampai kepada kekekalan, Tuhan juga tetap menyertai. Janji penyertaan itu dikonfirmasi oleh Kristus sendiri dalam Matius 28 ayat 20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita tidak bergantung pada apa kata orang dan tidak bergantung pada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menghargai kita karena kita adalah ciptaan yang mulia. Kita adalah miliknya yang sudah ditebus, lunas, dibayar dengan darahnya yang kudus. Dan Dia berjanji beserta dengan kita. Jika Tuhan begitu menghargai kita, maka mari kita pertama menghargai diri kita sendiri dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur atas segala karyanya yang begitu agung di dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, menghargai sesama sebagai ciptaan menurut gambar dan rupa Allah yang juga membutuhkan kasih dan penebusan Kristus. Kita menunjukkan sikap hormat dan peduli kepada orang lain yang mengalami kesusahan, penderitaan, terlebih mereka yang masih terhilang oleh karena dosa. Mereka membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, mari kita tetap tekun di dalam Dia. Ingat bahwa kita diciptakan, dibentuk oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami, bukan hanya memahami, tapi kami dapat menerima, serta kami dapat mengaplikasikan dalam hidup tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih pendengar sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya renungan ini meneguhkan iman kita, jadi berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Shalom.